Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, oleh panitia saya diamanahkan di malam ke-27 ini, malam yang diliputi keberkahan, yang juga merupakan malam Jumat terakhir di bulan Ramadan. Saya diamanahkan untuk menyampaikan materi ceramah yang berjudul amalan-amalan penggugur dosa. Insya Allah untuk tarawih ini saya mencoba mengajak kepada kita semua, terkhusus diri saya pribadi, bersama mencoba memahami apa sebenarnya makna dosa. Becu mo pisat dingin kalinga nih, esengi dosa. Bahkan hampir di setiap waktu, setiap saat kita mengucapkan dan mendengar kata ini. Nayakia dalam beberapa kajian ditemukan bahwa ternyata dosa mengandung banyak nama dan makna yang berbeda-beda. Kita menemukan kata az-zambu yang juga bermakna dosa, yang dimaknai oleh ahli bahasa kita yaitu menyalahi aturan Allah. Kita pula menemukan kata fisku atau kesalahan. Kita pula menemukan kata isyan, keluar dari ketaatan. Maki batuangi bahwa megala dak gau banyak pangkaurang yawat di nasabari napapole ki yasangi dosa. Kita lihat sejarah manusia ketika Nabiullah Adam alaihi salam nataru pun Allah subhanahu wa ta'ala ilala surgai. Kita temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minaz zalimin. Kita sering mendengar ayat ini bahwa Nabiullah Adam bersama Siti Hawa disuruh tinggal dalam syurga. Segala kenikmatan yang ada di dalamnya bebas untuk beliau miliki, bebas untuk beliau nikmati dan rasakan. Nah, yakia angka siddi larangan yang Allah berikan, wala taqraba hadhihi syajarah. Nah, yakia singkat riwayat kalau kita baca, Nabiullah Adam bersama Siti Hawa melanggar ketentuan Allah ini. Inilah kisah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin tuan-tuanku sila suratku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, secara singkat saya ingin mengurai dan memperkenalkan kepada kita dosa secara umum. Nah, bagi Andre Guruta ada 4 pembagian dosa secara umum. Yang pertama ada yang disebut dengan dosa malikiyah. Dosa ini berkaitan dengan idi rupa tawe, ibu lainna sifat-sifat yang merupakan sifat Allah. Batuanna de nawat dingi pu sifat napak sibakna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yesipahe pun Allah subhanahu wa ta'ala bawa dibolehi. Di antaranya sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Desi segagalalang idi rupa tawe nawa diki sombong matampu puri. Pasangkai pureta, pasangkai punggawata, pasangkai waramparata. Purade nawa dinalalangi. Na ibolei senge sifat sombong, karena ini adalah sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Kuatu paru merasa kita ini paling pintar, salamanat tawi, digaga 7, idi bawa cocok, idi bawa mesengi agagai, di mana gaga na pahat tawi. Bahkan termasuk dalam persoalan agama,
Ada orang yang menganggap fahamnya itulah faham yang paling benar, maka begitu mudah dia menyalahkan faham yang bahkan sudah berkembang malah riada riwanuai, yang notabene pula diajarkan oleh ulama-ulama kita yang tidak diragukan kualitas dan kapasitas keilmuannya. De nawading boleh sifat sombong karena ilmu, karena yang maha memiliki ilmu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lain-lain sebagainya, sifat yang bisa mendatangkan dosa malikiyah. Kemudian yang kedua, dosa syaitaniyah. Dosa ini dosa yang dilakukan manusia nasaba angkana sifat pangkaurang ampe kedo olok-kolok na bolai permusuhan anu cede bawa persoalan wat dimua icurita made cetutu datu das siwawa si salah sikit tahu, bahkan akhirnya terjadi pertumpahan darah, saling membunuh, berperang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan sifat-sifat lain. Ya de nawat din na boleh rupa tawe nasaba iye sifat he sitonganna sifat olok-kolok mi. Kemudian yang ketiga, sifat sabu'iyah, dosa sabu'iyah. Dosa ini angkai poleri setangi tamari olok-kolok. Kalau sifat saitania tadi sifat olok-kolok nak bicika setangi loridi. Kalau sifat sabu yang murni sifat na olok-kolok pada ipahang siaga egan na sifat olok-kolok angka mabola ilala watakaleta di nawat dingi bolai na yakia angke mabola ilala watakaleta. Kemudian yang keempat, dosa nasabah sifat batiniyah. Angkana gau pangkaurang ampe kedo ipu gau nasabah kita ingin memenuhi kebutuhan makan kita, kita ingin memenuhi kebutuhan perut kita, kebutuhan tubuh jasmani kita, nalalangi nawaddingi pugau ampe kedo masalah. Muncullah sifat kikir maseke, memakan harta anak yatim dengan tidak membayar zakat, tidak mau berinfak sedekah. Angkatuni gau mapangadi perzinaan dan sifat-sifat yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa belaiki poleri apa sifat he? Sifat malikiyah, sifat syaitaniyah, sifat subu'iyah dan sifat batiniyah yang sesungguhnya purade nawading ibolai di rupa tawi. Nasabarengko pugau iro angkani papole yasangi nasaba dosa yang menyebabkan tertutup hati kita untuk lolong ngapahangi padisengat decengi, yang menyebabkan terhalang kita untuk mendapatkan rezeki ia makasih mapacingi, yang menyebabkan hati kita tertutup untuk kebaikan dan kebenaran, yang menyebabkan mabela ki poleri pakasiwiangi loripong Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita tidak tenang dalam kehidupan kita di dunia, dan banyak lagi hal-hal negatif yang ke realita rekon kaki pusipa isipa ye ya papule na sabadu sama pisang kaloripong Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kaki neresunga malampik pong Allah Subhanahu wa taala kesempatan ceramah subuh ko malampik isungae kita coba untuk melihat dan memahami beberapa amalan-amalan dalam syariat agama kita ya weddingi pugau bara ina insyaallah. Kita sebagai manusia al-insanu makanul khata'i wan nisyan, onrane acak kalupangi atas salangi si bawa acak kalupangi. Kita ini manusia tempatnya khilaf dan dosa. Insyaallah nasabah amalan-amalan tersebut
ipugaui, insyaallah terhapus dan terampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Hadirin jamaah subuh, tomotoaku, silasuraku, ya pada upakalabi, dan insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, yang telah membangunkan kita dari tidur yang lelap untuk menatap indahnya sang fajar yang terbit di pagi hari. Maka lo nikmai na ipakki guna madi cengi papinya mangihi nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita untuk insyaallah ipakki guna isi bawa madi ceng untuk padu pepakas siwiangi loripong Allah subhanahu wa ta'ala. Kuato paro, mari kita manfaatkan nikmat hidup yang Allah pinjamkan kepada kita ini untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabawad di jaji riwan niru angkai malekal mau pada pole risat deta situru ina rampe lalasit di riwayat rimakadana suatu ketika engkau malekal mau nalulungan isid di atanna pun Allah subhanahu wa ta'ala bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Nainapa riwatun na naruntuk lapot tau malekal maut napa si coco isi bawa catatan yang ia miliki. Ternyata orang ini narapi ni watun na iala nyawana. Lalu melaporlah malekal maut kepada Allah, puang, engkau tak uruntuk upasilolongan icatataku narapi ni watun na makuke wala nyawana. Maka saya mohon izin kepadamu ya Allah, segera ku cabut nyawanya. Naik kia puang megala dak tu dosana wala ni gajawana makukui. Ternyata subhanallah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Malah dak napuji ki, malah dak nacirin naiki. Napodangi malaikat maut ajak sana yolo muale nyawana. Berikan dia kesempatan sampai besok melo amai toba, melo amai melo adam popularisin dosa-dosa atas salana. Maka dari riwayat singkat ini Bapak Ibu hadirin melo adam pengak maraja, di subuh hari ini, hari yang penuh berkah, hari Jumat di bulan suci Ramadan, pada luni maina ikapi saalita. Nasabak mati adalah takdir, pula mati adalah rahasia Allah. Pada luni maina ikapi saalita. Tidakkah selama ini engkau mabola ilalang atita lan rualita nasabak dosa malikiyah, nasabak dosa syaitaniyah, nasabak dosa masipa olok-olok, nasabak dosa batiniah yang tercatat tidak luput sedikit pun dari malaikat Allah. Lo nikmai natole suluripung Allah subhanahu wa ta'ala milo toba milo dampang. Nasabak rahmat Allah itu senantiasa tercurah kepada kita semua ya melo ilolongani. Jangan kita berputus asa akan rahmat Allah, sebab Allah itu afung ghafur. Dia maha pemaaf, dia pula maha pengampun. Kita diberikan nikmat oleh Allah, mari kita manfaatkan untuk beribadah sebaik-baiknya dan bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. InsyaAllah secara singkat saya ingin mengingatkan kepada kita semua berbagai amalan-amalan sederhana yang ternyata amalan ini walau dia kecil mincajilalang inayat dan pangamana dosa-dosa. Yang pertama, kita dianjurkan banyak berzikir dan beristighfar. Yana tu pas sabarang malariadai
terutama di kalangan ulama kita, khususnya di mazhab Asy-Syafi'i. Ripurata mas sempaja parallu totu da cinampa to masikiri istighfar kepada Allah. Walaupun napangewangi, ada yang mengatakan zikir istighfar itu urusan pribadi kita dengan Allah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa zikir istighfar berjamaah itu adalah bid'ah. Ya alani tangai Yekode tosi paham makada sikir berjamaah padahal tak nama sikiri. Ya kota pahangi makada madeceng kota masikir istighfar berjamaah ondo ni tuda cinapa. Mohon maaf melo adam penga mega ripalawangan nasila surah salat tak makukuhi na pahangi rokadade na wadit to masikiri istighfar berjamaah. Walhasil malah dana kececengi sab di depan ketika solat berjamaah. Na yakiri purana mak beresalang tapala ba lupa su nasiya tawe namo ulut tak meto na leja tabe milwa dampanga. Bukan persoalan hukum, na yakia persoalan adab pangadarang. Pasang kay tanrena pa disengatta pasang keiganna pakka malak dicipta yaku makurangi pangadarata dito na yulil lolongan nasaba adecinga. Terima sigi kadang kita lihat ditanya magi di itu monro, wah itu zikir istighfar berjamaah bahkan doa bersama itu bid'ah nasalai. Tabe sekali lagi ya pale kode tapahangiro monro ni aleta ini aja na yolo tasalay onroata. Hargailah orang yang zikir berjamaah, paling tidak tapakalabi itu riset data zikir dan istighfar, insya Allah bisa menjadi jalan diampuni dosa-dosa kita. Walau zikirnya sederhana, subhanallahil azim, subhanallahil azim, melok ki palampeki idik mani. Tapi yang paling sederhana, namun subhanallah bawangi baca, tambah-tambah subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi dan seterusnya. Ada riwayat yang mengatakan siapa yang membaca zikir ini istiqamah 100 kali ritungkak-tungkak purana mas sempajang, maka walau sebanyak buih dosanya di lautan pula akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan ringan yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita adalah menyempurnakan wudu. Tabe milwa dampanga megamo paripallawangata sila surah salata na cerobiang yang yasanne mala uai jinni. Wudu bukan hanya sekedar syarat sahnya salat. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Nah yakia ternyata wudu bisa menjadi sabab diampuni dosa-dosa kesalahan kita. Sepanjang wudu ini kita sempurnakan, maka anjak taratikna sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Nah inapai pasuku ina sabab padoangan masahoro baca padoangan ripurata majinni. Maka nasan nabita siapa yang menyempurnakan wudunya lalu kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin, ataukah doa-doa yang lain yang biasa kita baca, maka berguguran dosanya seperti menetesnya air yang ia pakai berwudu menyentuh anggota-anggota wudunya. Maringang pasuku bawa jeneta, insyaallah berguguran dosa-dosa kesalahan kita. Selanjutnya amalan ringan yang kita lakukan adalah pamegai sujuta, berbanyak sujud. Nekia nah jelaskan yang rigurutta sujud yang dimaksud adalah sujud ketika kita mengerjakan salat sunnah.
Itu pula lah sebab kita dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah. Digaga waktu sangadina waktu yang diharamkan untuk salat, kita boleh dan dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah. Rielek-kelek angka sempajat duha di nayulle male 12 arwana di yulle male arwah apa nah di yulle male apa dua nah di yulle male dua aja nah di totoma dosa rogi mi ripurana magaribi angka sunnah awabin di yulle male 20 paling tidak 6 rakaat sangat dianjurkan. Demo payulle mala anna rakang memadai ini 2. Yang penting jangan lewatkan maghrib isya sangadinna kita mengerjakan salat sunnah awabin. Yang secara khusus dijelaskan oleh ulama kita, sunnah awabin ini adalah salatnya orang-orang yang sudah bertaubat. Melok kiri tangawan ni matanangi yang dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Subhanallah, salat sunnah diangabadikan dalam Al-Quran as-sepajat lail ki atau as-sepajat tahajud ki. Melok ki maripae riwat tak mas sempajat paralu ada salat sunnah rawatib yang bukan hanya sekadar kita menambah pundi-pundi pahala dengan salat, tapi ternyata dengan memperbanyak salat sunnah secara otomatis memperbanyak sujud kita. Dengan memperbanyak sujud kita, insya Allah dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya salat fardu. Ini tentu manasani. Salat fardu aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dan ayat-ayat lain yang kita temukan dalam Quran pula hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat fardu. Ternyata bukan hanya sekedar untuk melepas kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yakia ternyata salat fardu yang kita dirikan ditungkak-tungkak waktu manasai itu juga bisa menjadi jalan untuk diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian pasukui nasabah kita mengerjakan solat Jumat. Nekemilo dampang risesena sempajak Jumae hampir di setiap masjid yang kita datangi biasa melo tolongi pegawai syaraih. Tabe ustaz tak peringarangi jamaah barak kuamai nawat dingi pasuku Jumae. Terutama yang pertama sempurnakan salat Jumat nasabah masiga-siga ki lori masigi. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Ya apalah segerakan ke masjid untuk salat Jumat. Na yamu mega sisa nasang ustaz mamatu-matu kalau nasan natajang ipakatok bay paja pi makatok bato natama. Padahal dito gaga malak da mana repana. Apalai ko reppa melo ire kena pakkaliali kilo majuma. Maga pito paja mareppa. Melo ki lagi mati nama ka repata. Apalai ko tumupi. Maka pak birin niro na idi moje matoro ijama-jamata. Apakah dia petani, apakah dia pedagang, apakah dia pejabat, ini mau matur sikira dek tutu kapan namala damak kasolang ko itunda cinampa itu jama-jama ta notollau yolo mat juma urapi mat juma napai patarusi. Kemudian yang kedua persoalan di Jumat masih gak boleh, tapi ya kotania aliri masigi tiang masjid nonrohi marimonri mincaji to makatoba mak garwas sape mak goro-goro. Padahal khutbah 2 rakaat dari salat Jumat. Maka si decina
tamaki rima sigi eman juma topas suku memang nisafta. Nasabah ini bagian dari sholat Jumat. Persoalan baru muncul. Mariolo si makanja mengisi sab, maka to bay kate mang HP. Padahal syariatnya iku maka to banitawe engkalinge si bamadeceng fastami'u lahu. Tak perhatikan ni. Megamu pa sibuk HP na. Mana nasa ustaz? Mitala de pakatubah. Labi ko to manuntong HP. Na dini sadi nga katubah. Ang kasidi namang HP matinro sih. Itulah sebab salah satu sunnah Nabi si boleh-boleh tak matinro cinampak sebelum menunaikan sholat Jumat. Muana cinampak muah? Ada tidur yang disunahkan. Salah satunya adalah tidur sebelum sholat Jumat. Begitu pula ada mandi yang dianjurkan. Salah satunya adalah mandi sebelum kita sholat Jumat. Barai natoloma Jumat wadingi suku Jumata. Nasabadi tu cakaruduh di nasakaru pai pugau. Ini persoalan Jumat. Maka miluar dampang amaraja, mari sempurnakan Jumat kita. Bukan hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban kita, neki ternyata sholat Jumat yang kita lakukan menjadi jalan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Neki tabe dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dari amalan-amalan ringan, amalan-amalan kecil yang saya uraikan tadi, ternyata yang diampuni dosa kita juga adalah dosa-dosa kecil. Nah, sebab menurut kadarnya dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Sehingga bila dampang amaraja dosa besar mesti untuk diampuni dan dihapuskan mengikuti standar prosedur syariat yang sudah ditentukan. Ya masahoro yang kelinga sadari olo aleta we pura kata salah wale sipa na pongalatala tampola daka nasaba punggawa ka pore ka sogi ka we pura ka malilu wale sipa na sitangi maciko-ciko ka kalasi ka we pura ka tasala wale sipa na ulo koloi si salah-salah ka mapasi salah tua. Saya pernah tumpahkan darah we pura ka kasih cakka lupa memenuhi nafsu, memenuhi hasrat untuk ingin hidup bahagia anu masalah upugau, sehingga mendatangkan dosa-dosa besar yang untuk diampuni dan dihapuskan dosa ini pertama syaratnya mesti sadar ki. Biasa nalak kali baraka guruta aja na caupi de nasana sadar cau mani mesti sadar ki. Kemudian yang kedua, berjanji dalam hati ya, berhenti untuk melakukan perbuatan dosa ini pajak ini papesau nih. Kemudian yang ketiga, berjanji dalam hati uradi natumelo pugawi, dan janji ini janji yang kita ucapkan saksinya adalah Allah. Janji yang diucapkan dalam hati kita sabbinna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yakia jika dosa ini berhubungan dengan sesama manusia tak tambah mau pisik di syaratnya milwa dampapi ya kode itu pura milwa dampang, tidak ada hak Allah untuk mengampuni sebelum tahu yon rima dosa di nak dampangan. Terlebih kalau dosa yang kita lakukan kepada sesama ini menyebabkan kerugian yang terjadi pada dirinya tak tambah mau pisik di syaratna iparewa pi iganti rugi pi ikodina milo mahalalakang hi lisunit lori pung Allah subhanahu wa ta'ala, pung Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukan apa yang terjadi pada kita.
Sehingga Bapak Ibu hadirin, teman tuaku silasuraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dijauhkan kita dari sifat-sifat pangkaurang ampikido ya wadingi papule dosa realita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan insya Allah dibersihkan hati dan jiwa kita, nasabari hidup kita menjadi tenang, malu meki lolonga papidalle halala maringangi untuk pugau nasabak pakasiyal loripung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabari na insya Allah kita diberikan kesejahteraan hidup dunia, tujuh jama-jaman linota, kita diberikan kebahagiaan akhirat, tamaki ilalas suruga pamasina pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan dengan segala ibadah yang kita jalani di dalamnya menjadi jalan bagi kita untuk diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, diangkat derajat kita, dan insya Allah kita akan berjumpa dengan Idul Fitri dalam keadaan seperti kita dilahirkan dari rahim ibu, mapacing, bersih, tanpa dosa dan kesalahan. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua, terusus kepada diri saya pribadi. Kita sempurnakan dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhtika wan nar. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minallahil musta'an wa 'alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.